Karoseri Nusantara Gemilang adalah perusahaan manufaktur bodi kendaraan komersial yang berpusat di Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2011, Nusantara Gemilang merupakan hasil kerjasama antara PO Nusantara dengan Gemilang Coachworks Malaysia. Produk pertama yang dihasilkan oleh karoseri ini ialah Skybus, di mana bodi bus ini memiliki tampilan yang bernuansa bus Eropa. Karoseri ini juga dikenal sebagai salah satu karoseri yang meluncurkan berbagai model bus berbodi aluminium. Salah satunya yang akan kita naiki dengan bodi Cityliner yang dioperasikan oleh PO Dalimas. Namun pada tahun 2019 karoseri Nusantara Gemilang diakuisisi oleh PT Mobil Anak Bangsa dan saat ini beroperasi dengan nama Karoseri Anak Bangsa. Meskipun masih muda, Nusantara Gemilang telah menghasilkan berbagai model bus dengan tampilan yang bernuansa Eropa, serta memperkenalkan teknologi seperti berbodi bahan aluminium dan bahkan menciptakan prototipe bus listrik untuk Transjakarta. Halo, selamat siang. Hari ini jam 2, saya sudah berada di Terminal Bojonegoro Raja Besi. Sekarang kita mau kembali menuju ke timur teman-teman, tepatnya ke Surabaya. Ini bodinya sangat langka teman-teman, karena nggak semua armada dari sini tuh pakai bodi ini. Yang ada bodi ini tuh di wilayah Bojonegoro Surabaya itu ada Bangomas, Dalimas sama Vitamas itu ada. Ini kita mau mencobain bodi langka dari Nusantara Gemilang. Oke, ini jamnya mepet, openingnya juga mepet. Sekarang udah jam 2 lebih 11. Sekarang kita langsung naik aja ke dalam armadanya. PO Dalimas adalah salah satu perusahaan otobus yang berasal dari kota Letre, yaitu Bojonegoro, Jawa Timur. Dalimas diambil dari nama burung dali yang banyak dijumpai di lingkungan perusahaan otobus waktu itu. Banyaknya burung dali yang terbang di area tersebut, pemilik perusahaan otobus ini memiliki ide untuk memberikan nama perusahaan otobusnya, yaitu Dalimas. Dalimas tersebut memberikan arti bahwa burung dali yang berwarna emas yang akan memberikan keemasan atau kejayaan. Setelah orang tua atau ownernya tutup usia, sekarang perusahaannya terbagi menjadi 5, yaitu Dalimas, Putra Mas, Dali Jaya Mandiri, Bintang Mas, dan Bangau Mas. Menurut info yang pernah saya dapatkan, Dali Prima juga merupakan saudara dari Dalimas. Tapi jika ini salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan dulunya itu Dalimas pernah membuka rute Bojonegoro, Jakarta, dan Denpasar. Itu kalau nggak salah menggunakan Mercy OH306 berbodi Patriot dari karoseri Moro Dali Prima di era tahun 1990-an. Nah, sekarang hanya melayani rute antar kota dalam provinsi, yaitu Bojonegoro, Surabaya, serta persewaan pariwisatanya yang menjadi salah satu pemasukan di Dalimas saat ini. Ini dia bus yang akan kita naiki dari Bojonegoro menuju ke Surabaya Mengurasi. Kita akan naik PO Dalimas karena ini bodinya sangat langka ya. Ini menggunakan bodi Cityliner HDD dari karoseri Nusantara Gemilang, di mana karoseri ini sekarang sudah diakuisisi teman-teman. Jadi kita coba aja produk dari karoseri Nusantara Gemilang ini. Yang paling unik lagi di karoseri Nusantara Gemilang ini, bodinya itu menggunakan aluminium bodi teman-teman. Jadi di bodinya itu kayak ada perkotak-kotak gitu. Nah, ada kayak lantai gitu, kayak disekat-sekat gitu. Pemisah antara aluminiumnya itu kelihatan teman-teman gitu. Uniknya lagi di bodi Cityliner ini, di bagian bumper belakang yang lampu belakangnya itu kayak dipisah dengan bumper gitu. Selain itu yang unik adalah pintu belakang teman-teman. Nah, ini kayak kelihatan tembus kaca teman-teman, jadi melewati kaca, seolah-olah itu dapat kaca teman-teman. Ternyata nggak nyambung teman-teman. Jadi kalau dari luar itu kelihatan nyambung dengan list kaca, ternyata dari dalam nggak tembus teman-teman. Jam 14.20 bus Dalimas dimajukan ke shelter keberangkatan teman-teman. Nah, di terminal ini ada 2 tujuan Surabaya ya. Yang pertama tujuan Surabaya Bungurasi dan Surabaya Osowilangun. Kalau tulisannya Surabaya aja itu tujuannya pasti ke Osowilangun teman-teman. Nanti kalau ke Bungurasi itu selalu ada tulisannya Bungurasi. Jadi pembedanya di papan trayeknya itu. Jadi teman-teman jangan salah naik ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam armadanya. Untuk armada ini kelas ekonomi AC tarif biasa dengan konfigurasi 32, total seat ada 59 kursi.
Jadi untuk cara seatnya itu seperti ini teman-teman. Nah, lumayan longgar. Ini tadi berangkat jam 14.27 teman-teman. Ini ngetem dulu di depan terminal maksudnya. Gitu. Nunggu di sundul belakangnya, baru kita berangkat. Oke, sekarang kita maju ke depan teman-teman. Di bagian atas ini ada 2 lubang AC dan sound system. Lalu di bagian depan sini yang kaca atas itu diblok teman-teman. Jadi ya untuk mengurangi panas lah. Nah, yang paling unik di sini di bagian pilar depan itu kayak ada menonjol teman-teman. Ternyata itu ada lampu kecil guna untuk penerangan langkah kaki di malam hari. Di depan juga ada kayak pipa, itu pipa besi guna untuk penumpang naik turun biar mudah, atau buat pegangan lah istilahnya biar nggak jatuh. Nah, untuk pipanya ini nyambung sampai ke atas ini teman-teman, jadi biar benar-benar aman gitu. Ini sekarang jam 14.56, setelah ngetem kurang lebih 30 menit kita berangkat menuju ke Surabaya Bogorasi. Di jalur Surabaya ke Bojonegoro atau sebaliknya masih menggunakan sistem tawuran. Salah satu cara yang kerap dilakukan adalah menggunakan informan. Informan ini bisa siapa saja, mulai dari rekan sejawat atau orang lain seperti pedagang asongan atau timer. Saling telepon satu sama lain ini kerap disebut sebagai tawuran. Makin banyak jaringan, maka semakin tinggi informasi yang diperoleh. Biasanya antar helper atau kernet yang mencari informasi tawuran tersebut guna untuk mencari celah bus depan dengan bus belakang agar tahu posisi dan strategi untuk mencari penumpang.
jam 15. Mati bos. 15.50. Bagi kalian yang ingin hendak ke arah Tuban, Rembang, Kudus sampai Semarang, kalian bisa turun di bawah jembatan ini teman-teman. Nanti kalian tinggal naik ke atas jembatan lalu oper bis ke arah Tuban hingga Semarang. Itu ada Jaya Utama Indonesia, Sinar Mandiri Mulia sama Wiji Lestari teman-teman. Nah dari sini kita langsung tancap gas karena kita ada saingannya dari sini sampai ke Surabaya Bungurasi. Karena kalau bis Usawilangun itu saingannya cuman ada satu, karena yang Usawilangun itu trayeknya hanya dari Bojonegoro sama Purwodadi aja. Jadi yang bis arah Bungurasi itu nanti kita kejar-kejaran dengan bis yang dari Semarang tujuan Surabaya Bungurasi. Nah ini kita sampai di pertigaan Babat, jadi kalau ke kanan itu naik ke atas jembatan, nanti tembus ke Tuban hingga ke Semarang teman-teman. Ini kita belok kiri ke arah Lamongan, Gresik hingga ke Surabaya. Nah ngomongin soal tarif dari Bojonegoro menuju ke Surabaya Bungurasi itu sebesar 40.000 aja. Sedangkan dari Bojonegoro ke Surabaya Usawilangun itu 30.000 teman-teman. Jadi selisih 10.000 aja. Tapi selisih 10.000 pun cukup terjangkau ya, karena kalau kita ke Bungurasi dari Usawilangun itu jaraknya juga lumayan jauh teman-teman.
iki mau mesti ning kono kok. Ini kok nek iki pindah. Mesti otomatis ning kono mau digare dulu. Dali Prima yang ada di depan kita itu tujuannya ke Osowilangun. Jadi dia ambil kiri untuk exit tol di Romo Kalisari dan menuju ke terminal Tambak Osowilangun. Sedangkan kita menuju ke terminal Bungurasih yang ada di dekat Sidoarjo. Jadi dari sini menuju ke Bungurasih itu mungkin sekitar 30 km lagi untuk menuju ke terminal Bungurasih. Saat ini bus kita langsung tancap gas teman-teman, karena waktu untuk ngetem di terminal itu sudah habis. Jadi kemungkinan ini kita langsung masuk ke shelter, lalu kita langsung berangkat lagi menuju ke Bojonegoro. Karena di belakang itu sudah ada Dali Prima, jadi kita ditempel Dali Prima yang dari Bojonegoro menuju ke Bungurasih, bukan Dali Prima yang Osowilangun.
Jadi ada dua dali prima, yang satu ke Sewilangun, yang satu ke Bungurasi. Yang Bungurasi ini posisinya sudah ada di belakang kita, nggak jauh kok, sekitar ya mungkin sekitar 5 kilo di belakang kita. Oke, sekarang jam 19.00, kita udah sampai di terminal Bungurasi teman-teman. Nah ini langsung parkir shelter karena jamnya udah habis. Berangkat dari sini tuh aslinya jam 18.40, tapi berhubung jamnya udah habis kena macet, akhirnya langsung masuk shelter dan itu sudah disusul sama Dali Prima. Jadi ini nggak lama, ini berangkat disusul sama Dali Prima teman-teman. Gitu, tuh langsung berangkat. Ini masih agak 10 menitan berangkatnya, jadi agak senggang. Yang Dali Mas langsung berangkat. Oke teman-teman, itu tadi perjalananku menggunakan bus Dali Mas dengan bodi Cityliner HDD dari karoseri Nusantara Gemilang. Oke, kesimpulannya hari ini untuk Armada 1 ini dibilang sangat senyap ya, karena ini masih muda. Karena bus ini tuh kalau nggak salah itu tahun 2018 baru rilis. Mungkin di tahun 2024 ini dia masih berumur 6 tahun teman-teman. Jadi ya mungkin bus ini cuma perlu perawatannya aja di bagian interior seperti gorden dan kursi. Yang lainnya masih aman dan masih mulus original, belum terrombak sama sekali. Oke, ditunggu video saya yang lainnya. Terima kasih.